Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Minardi, Koordinator Poros Buruh di Media Center Jakarta. Ini bagian ketiga dari surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Ini mengingatkan saja kepada seluruh buruh dan kawan-kawan anggota bahwa kami pimpinan federasi, pimpinan konfederasi sudah mengingatkan kepada Presiden langsung. Ya, bahkan kepada DPR juga surat terbukanya itu. Nah, yang ketiga ini kami membahas tentang bagaimana nasib upah di undang-undang yang sekarang ini, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, kita lihat faktanya upah yang ada ketika upah minimum ya sekarang ini naik pertama di bawah 1%. Sekarang katanya dulu alasannya COVID, tapi rumusnya memang begitu. Sekarang udah dirubah menjadi PP 51, kemudian ada kenaikan 3%. Ya, tapi sekali lagi, pada dasarnya upah minimum itu kalau pemerintah konsisten bahwa itu jaring pengaman, maka dia harus sesuai dengan minimal upah untuk seorang pekerja hidup layak. Ya, pekerja masih belum nikah nih, 0 tahun belum nikah masih bujangan. Gitu, oke. Nah, itu untuk pekerja 0 tahun. Bagaimana pekerja untuk yang di atas, yang sudah bekerja 1, 2, 5, 10, 15 tahun. Nah, di situ ada kewajiban membuat struktur dan skala upah sebetulnya. Ya, sehingga upah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kalau sekarang kemampuan perusahaan misalkan menggaji 10 juta karena upah minimumnya 4 juta, maka dia yang 2 tahun naiknya 50.000, 100.000, 4.100.000 misalkan. Ya, yang naiknya yang ada yang 25 tahun, 10 tahun 4,5 juta, yang 15 tahun 5 juta, itu aja. Padahal harusnya dia mampu 10 ya bayar 10 juta gitu. Lah, itu harus mulai kita kita sampaikan kepada pengusaha melalui pengusaha yang baru ya. Makanya jika Amin terpilih, tentang upah dibuat perencanaan yang matang. Yang jelas pada saat ini pendapatan per kapita Indonesia itu adalah 6 juta. Menurut data terakhir ya. 6 juta. Sebetulnya 6 juta per orang. Kalau keluarga ada 4, ya kan pekerja bukan 0 tahun ya, pekerja yang sudah bekerja 5-10 tahun. Tolong 15 tahun kan. Kalau keluarganya ada anak 2, istri 1, berarti ada harusnya kalau per kapita 6 juta, 24 juta. Gaji harusnya 24 juta. Oke lah. Separuh saja dari itu. Ya, rata-rata 12. Itu tidak tercapai sekarang. Karena itu upah ini harus diatur dengan lebih cermat. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang pendapatannya juga besar juga bisa memberikan kesejahteraan, keadilan kepada pekerjanya. Tidak kemudian turun kepada upah minimum ditambahin sedikit, itu tidak fair ya. Karena itu dan itu dalam undang-undang ada, pemerintah membuat perencanaan tentang upah ya, patokannya upah per kapita, karena disitulah ada keadilan, karena itu bagian dari produktivitas ya. Ketika produktivitas dari pekerja meningkat, maka PDB juga akan meningkat, perusahaan juga akan meningkat gitu. Nah, saat ini ternyata harusnya ada 24 jutaan. Sementara separuhnya saja buruh masih jauh dari itu. Karena itu bila Amin terpilih, kita akan bicarakan lebih detail lagi bagaimana upah ini, upah buruh yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun mengabdi, itu akan
disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Bagaimana? Itu harus kerja keras memang. Jadi sekali lagi, pilih Amin agar upah buruh menjadi layak, agar buruh bisa mempunyai bisa mempunyai rumah sendiri, mempunyai kendaraan sendiri, ya bisa menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat yang tertinggi. Kalau sekarang ya memang pemerintah harus memberikan beasiswa kepada putra buruh atau putra pekerja. Begitu, demikian tentang upah. Jadi sekali lagi kita ingatkan, karena nyatanya janji presiden yang sekarang Pak Jokowi, upah layak, hidup layak, kerja layak, itu tidak tercapai, malah sekarang menurun semua. Kira-kira begitu. Sekali lagi, pilih Amin agar upah buruh menjadi naik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.